Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari Fatayat Sukodadi, khususnya dalam bidang dakwah, akan mempersembahkan mengaji online bersama dengan menghadirkan beliau yang terhormat Ibu Nyai Nurul Mustofia. Mari bersama-sama kita saksikan, kita pendengarkan, dan kita ambil manfaatnya dari apa yang beliau sampaikan dalam ngaji bersama online ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita mengaji membahas tentang udhiyah. Sebagaimana diterangkan ini menukil dari kitab Tarhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu tawi iki iku ndemenake minal udhiyati saking kurban. Nah, di sini kita dianjurkan untuk kurban. Kata udhiyah termasuk dari kata dohaya, yang maksudnya adalah hewan sesembelihan yang dipotong mulai manjingnya waktu duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bisa dikatakan kurban. Kurban dari bahasa Arab korobah, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berkurban, termasuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena dalam berkurban kita membagikan daging kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan. Dan termasuk juga kita memberi rezeki kepada para pedagang hewan yang mana biasanya dagangannya itu tidak laris, dengan adanya kurban bisa berlaku laris. Itu termasuk salah satu daripada manfaat kurban. Wa tarhibu lan meden-medeni min tarkiha saking ninggalake udhiyah ma'al qudrati sertane kuwasa. Dan dilanjut bab ini menerangkan tentang larangan tidak mau berkorban, sedangkan dianya mampu untuk berkorban karena diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min bai'i jildiha, dan termasuk larangan menjual kulit hewan yang digunakan untuk kurban. Sebagaimana di bawah ini menerangkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Wa an Zaid bin Arqam, lan saking Zaid bin Arqam. Qala dawu sapa Zaid bin Arqam. Qala matur ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sapa para sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, do Rasulullah. Ma punapa menika hadhil adokhi utawi punika pinten-pinten kurban. Qala dawu sapa Rasulullah. Ya adokhi sunnatu abikum, iku sunai bapak ira kabeh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Qalu padha matur sapa ashab, fama mongko utawi punapa lana iku tetep keduwe kula fiha ing dalem adokhi. Ya Rasulullah, do Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah bikulli sya'ratin, iku tetep kelawan saben-saben siji rambut hasanatun utawi kebagusan. Qalu padha matur sapa ashab, fasufu mongko punapa wulu. Qala dawu sapa Rasulullah bikulli sya'ratin, kelawan saben-saben siji rambut minas sufi kang tetep saking wulu hasanatun iku kebagusan. Dan sebagaimana ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Ada salah satu sahabat matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahadi adokhi?" Bertanya kepada Rasulullah, apa yang termasuk manfaat daripada kurban? Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim."
kurban adalah termasuk salah satu sunnah perbuatan yang diperbuat oleh ayah kita, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagaimana semuanya sudah mengetahui kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim yang akan memotong putranya Nabi Ismail yang diganti dengan domba. Itulah termasuk salah satu daripada adhohi atau kurban. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Famalana fiha ya Rasulullah?" Maka untukku apa wahai ya Rasulullah dengan hewan kurban tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanatun." Setiap satu helai rambut itu mendapatkan satu kebaikan. Qalu, kemudian sahabat bertanya lagi, "Fasufu?" Apakah yang dimaksud itu bulu? Qala, Rasulullah menjawab, "Bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun." Ya, setiap rambut dari bulu hewan yang dipotong itu akan diganti dengan satu kebaikan. Semakin besar hewan yang kita potong, semakin banyak bulunya, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dan termasuk perbuatan Rasulullah yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah memotong hewan kurban, itu dipotong dengan dirinya sendiri kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, boleh menyuruh orang lain. Tapi dengan catatan, orang yang berkorban untuk hadir dan menyaksikan ketika hewan kurbannya dipotong. Sebab apa? Sebab setetes darah yang keluar dari hewan yang dibuat kurban itu adalah menghapus dosa yang dilakukan oleh si orang yang berkorban tadi. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge wajada lamun iku nemu sapa man saatan ing kejembaran li ayu dokhiyat kedua yen to gawe kurban sapa man, tapi falam yudokhi mongko ora gawe kurban sapa man, fala yakhdur mongko aja teka sapa man musallana ing nggon salat isuk. Ini hadis yang menerangkan larangan orang yang mampu tidak mau berkurban. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man wajada sa'atan li ayyudhiyah, barang siapa yang diberi oleh Allah keluasan rezeki, kemampuan untuk berkorban, tapi falam yudhohi, dia tidak mau berkorban, fala yakdur musallana, Rasulullah bersabda, maka janganlah datang ke tempat sholat. Nah, hadis ini menegaskan, sangat menegaskan, kita tidak boleh membilang sepele atau remeh. Walaupun korban itu hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan. Bahkan segolongan yang mengikuti Abu Hanifah menilai hadis tersebut adalah hukumnya wajib untuk berkorban. Tapi sebagian ulama ada hanya yang mengatakan adalah hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang dianjurkan dan mendekati wajib. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge ba alamun iku adol sapa man jilda udkhiyati ing nulangi kurbane wong, fala udkhiyata mongko ora ana kurban iku maujud lahu keduwe wong. Hadis yang terakhir menerangkan larangan untuk menjual kulit hewan yang dikurbankan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ba'a jilda udkhiyatan fala udkhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan yang dikorbankan, maka dia tidak termasuk mendapat fadilah berkorban. Intinya dia sia-sia berkorbannya. Maka dari itu untuk panitia kurban, kami mohon kalau menjadi panitia jangan sampai kulitnya hewan itu dijual, baik untuk kepentingan seperti membeli kresek, membeli rokok, membeli aqua dan lain-lain. Kalau kita menginginkan begitu, kita langsung saja minta kepada si yang berkorban tadi, aku minta uang guna untuk membeli kresek, membeli alat-alat peraga atau dan lain-lain. Juga tidak boleh untuk ongkos bagi yang memotong kurban. Karena apa? Intinya kita kurban semuanya, baik kaki, kepala, tulang, apapun diinfakkan untuk orang lain, maksudnya untuk sodako.
apabila salah satunya daging atau yang lainnya dijual, maka kasihan kepada orang yang berkurban, dia tidak mendapat pahalanya berkurban seperti dia bersedekah biasa. Saya anjurkan lagi bagi panitia-panitia, jangan sampai menjual kulit kurban. Boleh digunakan untuk seperti apa? Terbang, beduk, dan lainnya. Itulah sekilas pengertian tentang udhiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.